Nah, sekarang coba kita colokan dan sudah mau hidup normal ya. Kipas angin rongsok 30.000 kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi saya ada tukang rongsok dan saya beli kipas ini dengan harga Rp30.000 ya. Dengan keadaan seperti ini, tidak ada baling-balingnya dan bagian asnya sudah berkarat seperti ini ya. Ini sangat keras sekali diputar. Mungkin sudah terlalu lama atau bagaimana ya. Mudah-mudahan masih oke. Kita akan coba cek ya. Yang penting dinamonya masih normal ya. Karena jika kipas angin yang model Cina saya juga tidak mau ya dengan harga segitu. Ini kan Cosmos, jadi ya biasanya dinamonya bagus ya, tembaga. Kita coba cek. Ya speed 1 kok nggak mau ya. Coba kita pindah ke speed 2. Wah, ini mau nih. Sebentar, ini kayaknya colokannya sudah kotor ya. Kita coba sedikit kerik menggunakan amplas, kita kerok ya. Oke, untuk speed 2 terbaca ya nilainya. Kita ke speed 3. Oke, mantap. Coba kita matikan, kita speed 1 lagi. Nah, kan terbaca. Artinya bisa saya pastikan speed 1 speed 2 terbaca dan dinamo ini masih aman ya. Jika berat seperti ini, kendala pada di bushing ya. Ada di bushing ataupun di asnya. Nanti kita cek apakah bushingnya masih bisa kita gunakan, apa harus kita ganti dengan bushing yang baru. Bila perlu kita ganti menggunakan bearing. Oke, langsung saja kita bongkar ya, kita lepaskan. Jadi buat Anda jika mempunyai kipas angin, jangan keburu-buru dibuang ya. Nanti ketemu sama saya. Saya beli ya dengan harga murah. Nah, ini ternyata kipas anginnya sudah diservis bolo. Aduh ya. Sudah di jumper ini, sudah di aduh, mudah-mudahan masih aman ya. Sudah di jumper tapi tidak hidup mungkin karena memang awalnya mungkin memang benar ya, putus fuse lalu di jumper tapi tidak mau hidup. Karena apa? Karena asnya sudah seret ya. Sudah diservis ternyata ini kipas angin. Kita kasih minyak sedikit, masih belum mau gerak ya. Bagian belakang kita bongkar juga, kita buka juga ya. Ini kita berikan sedikit pelumas. Terlihat yang bagian belakang masih bersih. Ini keras banget ini, aduh. Coba kita ketok-ketok sedikit. Masih tidak mau bergerak. Apa ini? Kita langsung saja buka dinamonya. Sebelumnya kita akan bersihkan terlebih dahulu nih ya. Ini kan ada apa namanya karatnya. Kita amplas menggunakan amplas yang halus ya, menghilangkan karatnya. Karena jika karatnya masih ada nanti tidak bisa keluar ya, untuk covernya tidak apa namanya asnya tidak bisa lepas, nyangkut di karat. Ini sangat keras sekali. Tidak mau berputar, tidak mau bergerak ya asnya. Ini kalau bukan kipas angin Cosmos, saya juga tidak mau ya ngangkat dengan harga 30.000. Biasanya kalau kipas angin Cina-Cina begitu saya beli paling 20 ribuan. Nah, ini masih keras. Masih keras. Kita paksa sedikit, pelan-pelan ya. Ini apa ya? Ini asnya sudah lepas nih tuh. Wow, ini ada yang meleleh nih. Ini ada lelehan apa ya? Meleleh masuk ke kurennya.
jadi dia tidak bisa bergerak ke celah-celah rotor. Wow, ini nih ya kipas pendinginnya ternyata meleleh sampai meleleh seperti ini. Dan ini orang pemakaiannya. Tapi hebatnya dinamo tidak terbakar ya, padahal sampai meleleh seperti ini, lihat. Tuh dia masuk ke dalam kuren sehingga macet ya. Kan untuk celahnya sedikit. Sangat sedikit sekali celah antara kuren dan rotor. Kita akan bersihkan ya sampai bersih agar tidak menghambat putarannya. Begitu pula pada as rotornya kita bersihkan juga sisa-sisa dari lelehan plastik itunya ya, apa namanya, kipas pendinginnya. Ini kemungkinan kipas anginnya sudah macet tapi keadaan masih on, orangnya lupa mematikan sampai meleleh. Tapi saya nggak tahu ini dalam keadaan sudah di jumper atau belum ya. Biasanya kalau sudah meleleh, fuse putus des. Nah habis fuse putus, barulah tuh si pemilik mungkin di jumper sama dia. Tapi tidak mau hidup karena sudah meleleh dan sudah apa namanya, menghambat putarannya rotor ya. Ini bagian as kita amplas juga menggunakan amplas yang halus ya, amplas yang halus. Kita hilangkan hitam-hitamnya. Kemungkinan jika keadaan sudah di jumper dan dia tetap hidup, dia akan terbakar. Tapi apa namanya, berarti saat jumpernya dia sudah mati, sudah meleleh, baru di jumper sama dia, tidak mau hidup juga karena memang apa namanya, macet ya. Jadi si pemilik akhirnya dirongsokin. Oke, jika kita sudah pastikan bersih, nanti kita akan coba cek bagian bushingnya ya. Nah, di sini tutorialnya akan saya berikan yang tanpa biaya ya, tanpa biaya, semua bisa mencobanya. Yang pokoknya yang murah meriah lah ya. Tapi jika memang sudah tidak bisa digunakan lagi, mau tidak mau kita ganti. Kita akan lepas bushingnya. Pertama-tama kita akan buka rumah bushingnya. Untuk Cosmos model seperti ini tinggal kita ketok sedikit terlebih dahulu agar dia mengangkat ya bagian penjepitnya. Kita ketok sedikit-sedikit, nanti dia akan mengangkat, baru kita congkel. Soalnya kalau langsung kita congkel biasanya dia sedikit susah ya. Oke, buat Anda yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini, jangan lupa juga di share, bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda suka dengan videonya, jangan lupa di like ya. Jika ingin ada yang dipertanyakan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Nah, ini berlaku untuk berbagai macam atau segala merek kipas angin ya, terutama kipas angin Cosmos ataupun Miyako. Dengan keadaan dia hanya berdengung saja ya, karena jika tidak berputar seret begitu biasanya kipas hanya berdengung ya. Jadi langkahnya yang kita ambil cukup membersihkannya, terutama di bagian bushing seperti ini. Kita harus bersihkan juga bagian dalam bushingnya supaya nanti benar-benar kipas ini lancar dan juga tentunya awet. Jika memang tidak mau repot ya tinggal ganti yang baru aja ya. Cuman kan terkadang user kan, pengguna kan malas ya ke toko hanya membeli bushing seperti ini satu atau dua buah, atau membeli online lama nunggunya. Jadi kita pastikan terlebih dahulu dia tidak oblak atau tidak goyang seperti ini, lihat ya. Ini artinya masih bisa kita gunakan ya, masih bagus, tidak ada celah-celahnya, tidak ada goyang-goyangnya, artinya masih bisa kita pergunakan. Karena bushing yang original itu berbeda dengan yang kita beli ya, dia lebih bagus ya. Makanya saya jarang sekali mengganti bushing yang baru jika memang dia masih bagus atau belum aus. Tapi kalau sudah aus, mau tidak mau harus kita ganti. Untuk bagian belakang sama, tinggal kita ketok seperti ini. Oh, dia sudah lepas, mantap. Kita bersihkan juga. Pokoknya kita pastikan bushing ini masih bagus, masih rapet ya, tidak ada goyang sedikit pun, tidak ada aus ataupun oblak.
Jika memang ada, saya sarankan untuk wajib menggantinya ya. Nah, ini masih bagus juga, lihat ya. Tidak goyang, tidak apa, tidak ada celahnya. Oke, masih mantap. Nah, untuk bagian kipas baling-balingnya, jika Anda punya ya tinggal ganti, jika tidak, tidak masalah. Nah, ini langkah-langkah yang penting dalam pemasangan bushingnya. Setelah kita bersihkan, dia harusnya ada sponnya di sini ya. Ini sponnya sudah habis, sudah kering. Biasanya saya menggunakan tisu ataupun kapas seperti ini ya. Ini nanti fungsinya untuk menyimpan minyak. Saya menggunakan kapas biasa aja, kapas kecantikan. Kita akan taruh di sekeliling bushing atau kita letakkan pada pinggiran bushingnya. Ini nanti fungsinya untuk menyimpan pelumas ya. Seperti ini aja dah masang ini. Taruh di sini, kita lipatkan di sini, dan tinggal kita pasangkan di mangkoknya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya saya menggunakan alat bantu berupa murbaut ukuran 12 untuk memasang ini ya, karena supaya lebih kencang. Setelah itu tinggal kita tekan penguncinya lagi menggunakan apa aja lah ya. Ini saya menggunakan rotornya atau asnya. Hati-hati jangan sampai patah ya, karena kalau patah susah lagi kita ngakalinnya, karena dia mudah sekali patah. Oke, untuk yang satunya lagi sama ya, kita berikan kapas. Pokoknya mau kapas, tisu, ataupun spon apa yang bisa menyerap minyak ya, karena nanti fungsinya untuk menyerap minyak. Jika Anda tidak mempunyai murbaut, gampang ya, tidak perlu ribet, bang saya tidak punya murbaut, tidak bisa masang bushing. Gampang, tinggal kita tekan saja. Kita tekan, kita pegang, sudah tinggal kita kuncinya, kita tekan lagi tuh, penguncinya kita tekan lagi tuh. Jadi tanpa menggunakan murbaut pun bisa, artinya tanpa alat-alat yang ribet pun bisa ya. Nah, tinggal kita berikan pelumas. Untuk pelumasnya pun gampang, apa aja bisa. Bisa pelumas finger seperti ini untuk mesin jahit, atau apa nama singer ya, ataupun oli ataupun minyak goreng, aman, tenang aja. Tidak ada minyak-minyak khusus ya. Oke, setelah itu akan kita coba pasangkan kembali. Ya, untuk bagian belakang, bagian depan kita pasang. Wah, ini terlalu jauh jaraknya, spasinya terlalu jauh. Akan saya tambahkan sedikit ring, 1 ring aja cukup. Kita pasang lagi dinamonya, kita pasang lagi bautnya ya. Oke, sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Jika Anda suka dengan videonya, jangan lupa di like, jangan lupa juga di share ya, bagikan ke teman-teman Anda. Kita berikan sedikit pelumas. Nah, di sini kita pastikan saat kita tarik dia harus langsung turun ya. Jika tidak mau, bisa kita ketok-ketok sedikit. Nah, sampai dia mau langsung turun. Pokoknya sampai kita putar menggunakan tangan dia ringan ya, bisa kita ketok-ketok seperti ini biar presisi. Nah, ini sudah ringan. Kita akan coba hidupkan. Ini posisi sudah nomor 1. Kita berikan isolasi terlebih dahulu ya, agar terlihat. Oke, kipas angin 30.000 kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah berhasil berputar kembali ya. Kipas angin 30.000 nanti akan bisa saya jual seharga 100 ribuan lah ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.